Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khayaratul mukhtarin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saya akan mempresentasikan materi fikih ibadah dengan tema toharoh. Kali ini toharoh yang dibahas yaitu tentang air dan macam-macamnya yang digunakan dalam bertoharoh atau bersuci. Toharoh secara bahasa artinya bersuci, lalu secara istilah yaitu menghilangkan najis, hadas atau kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Mengenai toharoh ini, Allah menyatakan dalam firman-Nya yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Selanjutnya saya akan menjelaskan air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Di sini saya akan menjelaskan tentang air mutlak, air musta'mal, air tercampur suci dan najis, dan air sisa minum orang dan binatang. Yang pertama kita bahas yaitu air mutlak. Air mutlak yaitu salah satu air yang boleh digunakan untuk bersuci. Dalam Islam, air ini disebut dengan air tahur. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, air tahur merupakan air yang tidak mengalami perubahan sifat. Jenis-jenisnya yang termasuk dalam kategori air mutlak diantaranya yaitu air hujan, air sungai, mata air, air laut, air sumur, air embun, dan air salju. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 48 yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'at tahura. Dan kami menurunkan air dari langit sebagai penyuci. Selanjutnya akan dijelaskan tentang air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang jatuh dari anggota badan orang yang berwudu atau mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghsilu ahadukum fil ma'i wad daimi wa huwa junbun akhrajahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mandi dalam air yang tergenang atau tidak mengalir ketika dalam keadaan junub. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama tentang air musta'mal. Menurut pendapat ulama Hanafi ialah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas atau wudu dan mandi atau mendapatkan pahala seperti wudu yang dilakukan oleh orang yang sudah berwudu atau untuk sholat jenazah masuk ke dalam masjid. Yang menjadi musta'mal ialah air yang menyentuh badan saja, bukan semua air yang digunakan. Menurut pendapat ini, air musta'mal adalah suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan hadas dan tidak dapat untuk membersihkan najis. Adapun menurut pendapat Imam Maliki, air musta'mal ialah yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, mandi atau wudu atau menghilangkan najis. Air yang dianggap musta'mal ketika digunakan untuk mengangkat hadas ialah air yang menetes atau jatuh dari anggota badan atau air dalam satu tempat
yang dimasuki oleh anggota badan. Tetapi jika air itu diambil dengan tangan dan anggota badan itu dibasuh di luar tempat air tersebut, maka air itu tak menjadi musta'mal. Menurut pendapat ini, air musta'mal adalah suci lagi menyucikan. Lalu pendapat Imam Syafi'i, yaitu air musta'mal adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas yang fardu, seperti siraman pertama. Ketika mengangkat hadas yang fardu, di antara air yang termasuk air musta'mal adalah air yang sedikit yang diambil dengan tangan ketika hendak membasuh kedua belah tangan. Dengan kata lain, memindahkan air dari satu wadah untuk membasuh kedua tangan di luar wadah itu. Tetapi jika ada niat untuk mengambil dengan kedua belah tangan, maka air itu masih dianggap suci lagi menyucikan. Hukum air musta'mal menurut pendapat ini adalah suci tetapi tidak bisa menyucikan, maka tidak boleh berwudu atau mandi untuk mengangkat hadas dengan air itu, dan juga tidak bisa untuk menghilangkan najis. Kemudian air tercampur suci dan najis. Kali ini akan kita bahas tentang air tercampur benda suci. Air suci ini bisa digunakan untuk bersuci selama benda suci yang masuk ke dalam air tersebut tidak banyak, sehingga warna air tidak hilang. Menurut pendapat Imam Syafi'i, air seperti itu suci akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sebagai jalan tengah masalah air campur dengan benda suci bisa dipakai untuk bersuci atau tidak adalah dengan melihat kadar benda suci yang masuk ke dalam air. Jika benda tersebut sedikit dan airnya sangat banyak, maka tidak bisa untuk bersuci, mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan riwayat Imam Ahmad. Lalu kita akan membahas tentang air yang tercampur benda najis. Menurut Imam Malik, air yang tercampur dengan benda najis dan tidak berubah baunya atau sifatnya masih tetap boleh digunakan untuk bersuci walaupun air tersebut banyak atau sedikit. Dan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, air yang tercampur dengan benda najis, jika jumlahnya sedikit maka air itu hukumnya najis. Adapun jika air tersebut banyak maka air itu suci. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam menentukan batasan berapa liter air yang dianggap banyak. Lalu kemudian air sisa minum orang atau minum binatang. Air sisa atau disebut juga al-athar, yaitu air minum yang tersisa dalam gelas atau cangkir. Hukum asal sisa minuman adalah suci kecuali apabila tercampur najis. Jenis-jenisnya yaitu air sisa minum orang. Rasulullah pernah meminum sisa minuman Aisyah ketika ia sedang haid, bahkan bibir beliau diletakkan tepat pada tempat bibir Aisyah sebelumnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sucinya air sisa minuman orang muslim. Adapun sisa minuman najis contohnya yaitu sisa minuman hewan najis seperti anjing dan babi, hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, bersihkan bejana kalian jika dijilat anjing atau mencucinya sebanyak 7 kali. Cucian pertama menggunakan tanah. Lalu air sisa minum binatang. Sisa minum binatang yang halal seperti domba, burung, kuda dan lainnya hukumnya adalah suci. Sebab hukum asal semua binatang adalah suci sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya. Demikianlah macam-macam air yang dapat digunakan untuk bertoharah. Jika ada kekurangan dalam presentasi ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.